Siap. Halo, selamat pagi Pak Jon. Iya, pagi Pak Wawan. Bisakah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi waktu pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oke, baik Pak Wawan. Apa yang mau Pak Wawan ceritakan tentang kejadian Begini, tadi? Silahkan Pak Wawan. begini, saya tadi dapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah tentang supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Eh, Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Oke, baik. Kalau gitu kita masuk ke eh, sesi identifikasi. Oh begitu, kira-kira hambatan yang dialami Pak Wawan kalau tidak menggunakan buku teks itu apa Pak Wawan? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang dirasakan oleh Pak Wawan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut sebagai implementasi dalam Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu pada saat mengajar Pak Wawan menggunakan sumber belajar apa? Saya biasanya menggunakan sumber belajar seperti internet, video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah di internet. Menurut Pak Wawan, menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid atau tidak menurut Pak Wawan? Hmm, Kalau saya pikir kembali, menggunakan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran. Saya setuju dan Pak Wawan. Jadi semua sumber bahan ajar itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak sumber ajar yang kita gunakan, maka akan semakin baik apa yang kita sampaikan dan kita berikan kepada anak didik kita. Saya setuju sama Pak Wawan. Baik, kita akan masuk ke sesi rencana aksi. Jadi sekarang apa rencana Pak Wawan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah dulu untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin langsung ketemu dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Apa yang akan Pak Wawan sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan menyampaikan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana aksi dari Pak Wawan ini. Ya, saya doakan mudah-mudahan berhasil. Amin. Kemudian kita akan masuk ke sesi tanggung jawab. Komitmen Pak Wawan terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya menjalankan materi tanpa ada unsur paksaan. Ada Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Bagus sekali Pak Wawan. Saya sangat mendukung sekali dari apa yang Bapak Wawan sampaikan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak Wawan ya. Terima kasih Pak John atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita. Amin. Amin. Terima kasih juga Pak Wawan. Pagi, bagaimana kabarnya Pak John? Pagi juga Pak Wawan. Alhamdulillah kabar baik Pak Wawan. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Ya siap Pak Wawan. Nah, sebelum kita memulai, bagaimana perasaanmu tentang sesi coaching kali ini?
ada hal khusus yang ingin didiskusikan atau difokuskan? Begini Pak Wawan, sejujurnya saya itu sedikit merasa tegang di beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya mencari solusi agar solusi ini menjadi lebih efektif bagi saya, Pak Wawan. Eh, tentu saya menghargai kejujuranmu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas tentang hari ini? Ada Pak Wawan, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya Pak Wawan, saya akan sampaikan. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Ya, siap Pak Wawan. Oke. Apa tujuan yang ingin kita capai pada sesi kucing ini? Begini Pak Wawan, saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya di dalam mempresentasikan uh, di depan umum. Jadi saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya mempresentasikan di depan umum. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang ingin disampaikan, ingin dicapai oleh Pak John? Saya itu ingin sekali bisa mempresentasikan dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi yang saya sampaikan, Pak Wawan. Baik, itu sangat bagus sekali. Apa ukuran keberhasilan yang ingin dicapai pada sesi ini? Saya ingin mempresentasikan itu dengan lancar tanpa ada rasa gugup. Seperti saat ini kan saya tuh sering ngomong itu kadang kan ribet Pak Wawan. Jadi saya ingin menyampaikan itu dengan lancar dan tanpa rasa gugup dan mendapatkan feedback positif dari para audiens yang mendengarkan presentasi saya Pak Wawan. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat kamu merasa kesulitan dalam presentasi? Begini Pak Wawan, saya itu kalau mau presentasi itu sering merasa gugup, terutama kan akibat gugup itu saya sehingga menjadi sering lupa-lupa dengan kata-kata yang sudah saya susun untuk saya sampaikan pada saat presentasi, begitu Pak Wawan. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul? Saya itu memiliki rasa takut yang rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif Pak Wawan, kesan positif kepada audiens yang membuat saya itu semakin gugup. Kemudian terkadang saya itu merasa ada tekanan seperti itu saat menyampaikan, takutnya apa yang saya sampaikan itu tidak sempurna dan tidak sesuai begitu Pak Wawan. Oh, paham. Bagaimana Anda menanggapi situasi saat itu? Saya merasa terbimbing ya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang Pak Wawan berikan, membuat saya merenung, kemudian saya berpikir, saya membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan direspon lah begitu, dan kemudian merasa didukung lah oleh Pak Wawan seperti itu. Oke, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal yang lain ingin ditambahkan, Pak John? Yang saya ingin tambahkan ya begini Pak Wan, ya seperti apa yang sampaikan tadi, yaitu saya ingin merasa lebih percaya diri ketika mempresentasikan dan lebih terampil, baik itu dari segi bahasa tubuh saya. Kemudian saya yakin dengan bimbingan dari Pak Wawan ini ya, di bimbingan ataupun sesi coach ini itu sangat membantu saya sangat membantu saya agar saya nanti bisa mencapai sesuatu yang positif lah terkait dengan apa yang saya rasakan, terutama rasa gugup saya saat menyampaikan presentasi seperti itu Pak Wawan. Baiklah, marilah kita rancang rencana aksinya. Apa rencana sampean dalam mencapai tujuan presentasi yang ingin dicapai Pak John? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik ya, kemudian berlatih presentasi, misalkan
latihan, berbicara di depan cermin, kemudian mencari feedback ya dari teman ataupun mentor. Mungkin saya akan mengajak teman saya untuk mendengarkan presentasi saya, kemudian saya minta tanggapan dari teman saya tersebut, apa kekurangannya, apa yang harus saya perbaiki, seperti itu Pak Wawan. Wah, bagus sekali. Adakah prioritas yang ingin direncanakan dalam aksi ini? Prioritas saya ya pertama itu ya Pak Wan, mempersiapkan materi presentasi yang baik. Kemudian yang kedua yaitu berlatih di depan cermin tadi. Saya yakin dan percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya dalam mengatasi rasa gugup saya. Mungkin seperti itu Pak Wawan. Oh, nggih. Apa strategi untuk mencapai tujuan presentasi ini? Strategi saya mungkin saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, berlatih presentasi yang fokus, kemudian menggunakan intonasi dan gerakan tubuh. Kemudian saya juga akan berencana untuk meminta feedback ya, yang bersifat konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya. Mungkin seperti itu Pak Wawan. Wah, ini langkah-langkah yang sangat baik sekali Pak John. Rencana aksi ini sudah terstruktur, sudah fokus dan detail, membantu mengatasi tantangan presentasi yang lebih efektif. Baik, sekarang mari kita masuk tentang tanggung jawab. Apa komitmen terhadap rencana aksi yang akan Pak John buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan ya materi yang saya akan mempersiapkan materi yang presentasi yang menggunakan presentasi yang baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin seperti tadi, kemudian mencari feedback dari teman ataupun mentor ya. Saya mungkin meminta teman tanggapan dari teman saya tadi, misalkan saya menyampaikan presentasi, bagaimana cara penyampaian saya, apakah ada segi kekurangannya ataupun apa yang akan saya perbaiki sehingga presentasi saya tadi berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak. Oke. Siapa dan apa yang membantu Pak John untuk menjaga komitmen ini, Pak? Saya mungkin akan meminta bantuan teman saya ya, ataupun mungkin mentor untuk memberikan feedback, kemudian membantu saya dalam berlatih presentasi. Setelah itu saya yakin dengan dukungan dari mereka akan menjadi pendorong semangat saya, motivasi saya, dan pemantik perbaikan dalam saya menyampaikan presentasi tadi, sehingga presentasi yang saya sampaikan itu akan dapat berjalan baik, lancar dan benar, sehingga audiens merasa tertarik untuk menyimak presentasi yang saya sampaikan. Oke, baiklah. Bagaimana dengan tindak lanjut dengan kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih ya, untuk berlatih untuk meningkatkan lagi cara saya, bagaimana cara saya menyampaikan presentasi. Kemudian saya juga akan mencari feedback atau mungkin saya akan mencari mentor yang dapat membantu saya ya dalam memperbaiki, dalam meningkatkan lagi kemampuan saya dan bahkan terus untuk meningkatkan presentasi saya. Kegiatan ini mungkin tidak menjadi hanya fokus sementara, jadi mungkin akan berlanjut ya, akan bertahap. Jadi sehingga apa yang saya inginkan tentang pengembangan diri saya yang dapat meningkatkan komunikasi saya itu dapat berjalan baik dan efektif, dan sehingga presentasi yang saya sampaikan itu sampai dan bahkan bisa menarik para audiens untuk mendengarkan presentasi yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu Pak Wawan. Oke, baiklah. Mungkin acara coachingnya sudah selesai. Mudah-mudahan ini akan ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab Pak John. Ya, Terima kasih Pak John. Iya, saya pun berterima kasih Pak Wawan karena Pak Wawan sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan dalam sesi coaching ini, sehingga saya merasa terbantu lah, merasa